Guncangan di Buriram. Selamat datang di era baru kecepatan. Di bawah terik matahari Buriram yang dia datang dengan satu misi tunggal, penghancuran status quo. Lupakan semua narasi tentang Rookie yang butuh waktu untuk belajar. Data tidak bisa berbohong. Dari laporan eksklusif di dalam paddock, para bos tim besar mulai melirik monitor setiap kali nomor motor Veda melintas di trek. Ini bukan lagi soal partisipasi. Ini adalah soal invasi talenta Asia ke jantung balap motor Eropa. Sejak lampu hijau menyala di sesi tes pramusim, atmosfer di sekitar garasi Veda berubah menjadi sangat elektrik. Ada ketegangan yang nyata, sebuah antisipasi yang hanya muncul ketika seorang bintang besar akan segera lahir. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia mampu bersaing, tapi seberapa cepat dia akan berdiri di podium tertinggi dan memaksa lagu Indonesia Raya berkumandang di panggung Grand Prix. Buriram akan menjadi saksi bisu. Apakah kita sedang melihat awal dari sebuah legenda atau sekadar kilatan singkat di lintasan balap? Namun satu hal yang pasti, akhir pekan ini tidak akan pernah sama lagi bagi sejarah otomotif Indonesia, karena Veda Ega Pratama siap menulis ulang takdirnya sendiri di atas aspal Thailand yang sangat legendaris dan penuh dengan memori kemenangan yang luar biasa bagi dirinya. Data Portimao, ancaman nyata dari Algarve. Mari kita bicara fakta, bukan sekedar opini. Hasil tes pramusim di sirkuit Algarve, Portimao, telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pedok Moto3. Dalam simulasi balapan atau long run yang sangat melelahkan, Veda Ega Pratama mencatatkan waktu yang secara konsisten berada di zona 15 besar dunia. Bayangkan, seorang rookie yang baru pertama kali mencicipi motor Grand Prix versi 2026 mampu menyamai pace para veteran yang sudah bertahun-tahun bertarung di kelas ini. Analisis teknis menunjukkan bahwa kemampuan Veda dalam mempertahankan ritme ban di lap-lap akhir adalah sesuatu yang sangat langka bagi pembalap seusianya. Dia tidak hanya cepat dalam satu lap tunggal, tetapi dia adalah mesin yang sangat stabil saat tekanan mulai memuncak. Tim mekanik Honda dikabarkan sangat terkejut dengan feedback teknis yang diberikan Veda, yang dianggap jauh melampaui level seorang pemula. Kecepatan puncaknya di lintasan lurus dan keberaniannya masuk ke tikungan dengan sudut kemiringan ekstrim menunjukkan bahwa adaptasi fisiknya terhadap motor Moto3 sudah mencapai titik optimal. Jika data di Portimao ini diterjemahkan ke lintasan Buriram yang memiliki karakteristik serupa, maka posisi 10 besar bukan lagi sekedar impian, melainkan target yang sangat realistis dan bisa dicapai. Rival-rivalnya di grid kini harus mulai menghitung ulang strategi mereka, karena Veda telah membuktikan bahwa dia memiliki senjata yang cukup mematikan untuk bertarung di barisan poin sejak putaran pertama musim 2026 ini dimulai secara resmi. Dominasi lokal, penguasa Asia Talent Cup. Buriram bagi Veda Ega Pratama bukanlah wilayah asing, melainkan taman bermain yang sangat akrab di bawah kakinya. Rekam jejaknya di sirkuit sepanjang 4,5 km ini benar-benar mengerikan bagi lawan-lawannya. Kita bicara tentang dominasi total di Asia Talent Cup tahun 2022 dan 2023, serta kemenangan fenomenal di ajang Asia Road Race Championship. Veda memiliki pemahaman mendalam tentang setiap inci aspal di Buriram, mulai dari titik pengereman di tikungan pertama hingga akselerasi keluar dari tikungan terakhir yang sangat krusial. Memori kemenangan ini adalah modal psikologis yang tidak dimiliki oleh pembalap rookie asal Eropa lainnya. Saat yang lain masih mencoba meraba-raba karakter sirkuit, Veda sudah tahu persis di mana dia bisa mencuri waktu dan di mana dia harus bertahan. Keunggulan lokal ini seringkali menjadi penentu dalam balapan Moto3 yang sangat rapat dan kompetitif. Mentalitas juara yang sudah terpupuk sejak usia dini di lintasan ini membuat Veda memiliki kepercayaan diri yang sangat meledak-ledak. Dia tahu cara menaklukkan tikungan-tikungan teknis di Buriram dengan efisiensi tinggi, meminimalisir kesalahan yang biasanya menghantui para pembalap debutan. Statusnya sebagai penguasa kelas junior di sirkuit ini akan menjadi beban berat bagi rivalnya, karena mereka tahu bahwa mengalahkan Veda di Thailand sama sulitnya dengan mengalahkan Marc Marquez di Sachsenring. Ini adalah keuntungan strategis yang akan dimanfaatkan secara maksimal oleh Honda Tim Asia untuk memberikan kejutan besar pada hari Minggu nanti di hadapan ribuan pendukungnya. Strategi Honda, rahasia di balik darasi. Di balik performa gemilang di lintasan, ada orkestra teknis yang bekerja tanpa henti di dalam garasi Honda Tim Asia. Tim mekanik dikabarkan sedang meracik setup mesin yang sangat spesifik untuk menyesuaikan dengan gaya balap Veda yang unik dan agresif.
Rumor dari pedok menyebutkan bahwa ada perubahan signifikan pada distribusi berat motor untuk memberikan stabilitas lebih saat Veda melakukan pengereman keras, atau yang dikenal dengan istilah hard braking, sebuah teknik yang menjadi identitas balapnya. Insinyur Honda sangat fokus pada optimasi elektronik agar tenaga motor keluar secara linier namun tetap bertenaga di putaran atas. Kerjasama antara Veda dan para mekanik senior di tim ini dilaporkan berjalan sangat harmonis, menciptakan sinergi yang sangat langka bagi seorang debutan. Setiap detail kecil, mulai dari pemilihan rasio gear hingga sensitivitas tuas rem, disesuaikan untuk memastikan Veda merasa menyatu dengan mesinnya. Ketelitian ini sangat krusial karena di kelas Moto3, selisih 1 milidetik bisa berarti perbedaan antara posisi podium dan posisi 20 besar. Strategi tim juga mencakup manajemen penggunaan ban untuk menghadapi temperatur aspal Buriram yang seringkali tidak terduga. Honda Tim Asia sangat ambisius untuk menjadikan Veda sebagai wajah baru kesuksesan pabrikan Jepang di Asia, dan mereka tidak akan membiarkan celah sekecil apapun menghalangi potensi besarnya. Dukungan teknis penuh dari pabrikan adalah bukti nyata bahwa Veda bukan sekadar pembalap pelengkap, melainkan aset masa depan yang sangat dijaga dan dipersiapkan dengan sangat matang untuk mencapai puncak tertinggi balapan dunia. Rivalitas rookie, perang urat saraf di grid. Grid Moto3 tahun 2026 dipenuhi oleh talenta-talenta muda paling berbakat dari seluruh penjuru dunia, dan Veda Ega Pratama berada tepat di tengah-tengah badai persaingan tersebut. Para pembalap didikan Akademi Eropa seperti Red Bull KTM dan Gas-Gas tentu tidak akan tinggal diam melihat seorang rookie asal Indonesia mencuri panggung utama mereka. Persaingan antar rookie tahun ini diprediksi akan menjadi yang paling sengit dalam satu dekade terakhir. Veda harus berhadapan dengan juara-juara nasional dari Spanyol dan Italia yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di sirkuit Grand Prix. Namun, status Veda sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup memberinya keunggulan dalam hal ketangguhan mental saat duel 1 lawan 1 atau wheel-to-wheel. Pedok mulai memanas dengan perang urat saraf, di mana beberapa pembalap veteran mulai memberikan komentar tentang gaya balap Veda yang dianggap terlalu berisiko. Namun, bagi Veda, kritik tersebut justru menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa dia layak berada di sana. Rivalitas ini bukan hanya soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang paling cerdik dalam memanfaatkan slipstream di lintasan lurus Buriram yang sangat panjang. Setiap manuver di kualifikasi akan menjadi sangat krusial untuk menentukan posisi start yang ideal. Veda harus waspada terhadap taktik kotor atau intimidasi di lintasan yang sering dilakukan pembalap berpengalaman untuk menjatuhkan mental seorang rookie. Pertarungan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedewasaan Veda di atas motor, di mana setiap keputusan yang diambil dalam hitungan detik akan menentukan apakah dia akan dihormati atau justru terpinggirkan oleh dominasi kuat para pembalap dari benua biru. Teknis sirkuit, tantangan tikungan maut. Sirkuit internasional Chang di Buriram adalah lintasan yang menuntut kesempurnaan teknis dan keberanian tingkat tinggi. Dengan total 12 tikungan yang bervariasi antara pengereman keras dan tikungan cepat mengalir, setiap lap adalah tantangan fisik yang sangat berat bagi pembalap Moto3. Veda Ega Pratama harus benar-benar menguasai tikungan 1 dan tikungan 3 yang dihubungkan oleh lintasan lurus yang sangat panjang, di mana kemampuan motor untuk melakukan slipstream akan sangat diuji. Namun, sektor ketiga dan keempat adalah tempat di mana bakat sejati seorang pembalap benar-benar terlihat. Di bagian teknis ini, Veda harus menunjukkan kelincahannya dalam mengubah arah motor dengan cepat tanpa kehilangan momentum kecepatan. Kesalahan kecil di tikungan 12, tikungan terakhir sebelum garis finish, seringkali menjadi tempat terjadinya drama di lap terakhir yang menentukan kemenangan. Permukaan aspal Buriram yang memiliki daya cengkram atau grip yang sangat tinggi namun sangat panas akan memaksa pembalap untuk sangat berhati-hati dalam menjaga temperatur ban depan. Jika ban depan terlalu panas, motor akan cenderung meluncur keluar lintasan atau understeer yang bisa sangat fatal dalam pertarungan kelompok besar.
Veda telah mempelajari data telemetri dari tahun-tahun sebelumnya untuk memahami bagaimana menjaga efisiensi mesin di tengah kelembapan udara Thailand yang sangat ekstrim. Penguasaan teknis terhadap karakteristik unik sirkuit ini akan menjadi pembeda antara mereka yang hanya sekedar berlari dan mereka yang benar-benar terbang menuju garis finish. Veda sudah memiliki catatan waktu yang impresif di sini, dan sekarang saatnya dia membuktikannya di bawah tekanan standar balapan Grand Prix yang jauh lebih tinggi dan sangat menuntut. Prediksi cuaca, judi strategi di awan mendung. Faktor cuaca selalu menjadi variabel yang paling tidak terduga di Buriram, dan untuk akhir pekan balapan tanggal 1 Maret ini, perakiraan cuaca menunjukkan kondisi berawan yang sangat menjebak. Kondisi ini menciptakan dilema besar bagi para kepala mekanik di pedok Moto3 dalam menentukan setup motor dan pilihan kompon ban. Jika suhu lintasan turun karena tutupan awan, karakteristik ban Pirelli yang digunakan tahun ini akan berubah secara drastis dalam hal daya tahan dan performa puncak. Veda Ega Pratama harus sangat adaptif terhadap perubahan kondisi lintasan dari satu sesi ke sesi berikutnya. Ada risiko hujan mendadak yang sering terjadi di wilayah tropis Thailand yang bisa mengubah balapan menjadi lotere yang sangat berbahaya bagi para rookie. Dalam kondisi lintasan yang lembab atau campuran, keberanian dan insting seorang pembalap akan jauh lebih penting daripada data teknis di atas kertas. Veda dikenal memiliki kontrol motor yang sangat baik dalam kondisi sulit, namun balapan basah di level Grand Prix adalah tantangan yang sama sekali berbeda dengan tingkat visibilitas yang sangat rendah di tengah rombongan besar. Strategi tim Honda akan sangat krusial dalam memberikan informasi real-time melalui papan pit atau dashboard motor jika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Apakah mereka akan bermain aman dengan setup standar atau berani mengambil resiko demi mendapatkan keunggulan waktu di awal balapan? Keputusan ini bisa menjadi penentu antara keberhasilan meraih poin atau berakhir di jebakan pasir sirkuit. Bagi Veda, cuaca berawan bisa menjadi berkah jika dia mampu mengelola suhu ban dengan lebih baik daripada rival-rivalnya, menjadikannya pembalap yang paling konsisten saat yang lain mulai kehilangan kendali atas motor mereka sendiri. Jadwal krusial, perjalanan menuju hari Minggu. Setiap detik di akhir pekan ini telah dijadwalkan dengan sangat ketat untuk memastikan performa puncak pada hari balapan. Semuanya dimulai pada hari Jumat pagi, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan sesi free practice pertama. Ini adalah saat di mana Veda Ega Pratama akan melakukan kalibrasi awal terhadap motor dan lintasan, mencoba mencari basis setup yang paling nyaman. Sesi praktis pada siang harinya akan menjadi sangat intens, karena catatan waktu di sini akan menentukan siapa yang langsung lolos ke kualifikasi kedua atau Q2. Veda tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun di hari pertama ini untuk menghindari tekanan ekstra di hari Sabtu. Hari Sabtu sendiri akan menjadi panggung pertarungan murni kecepatan dalam sesi kualifikasi pada pukul 12.45. Mendapatkan posisi start di dua baris terdepan akan sangat memudahkan tugas Veda saat balapan dimulai, menghindarinya dari kekacauan yang sering terjadi di tengah rombongan Moto3. Puncaknya adalah hari Minggu pukul 12 siang, di mana 19 lap penuh drama akan menentukan nasibnya di seri pembuka ini. Setiap sesi adalah bagian dari puzzle besar yang harus disusun dengan sempurna oleh Veda dan timnya. Disiplin dalam mengikuti jadwal dan menjaga kondisi fisik tetap prima di tengah jadwal yang sangat padat akan menjadi ujian tersendiri bagi ketahanan mental Veda sebagai pembalap profesional di level dunia. Penggemar di Indonesia dipastikan akan terpaku di depan layar televisi sejak sesi latihan bebas pertama dimulai, mengirimkan dukungan energi yang luar biasa bagi sang pahlawan baru yang siap bertempur habis-habisan demi nama bangsa di panggung internasional yang sangat bergengsi ini. Tekanan mental, harapan besar bangsa Indonesia. Membawa bendera merah putih di ajang sebesar MotoGP bukan sekedar soal balapan, tapi soal memikul harapan jutaan pasang mata di tanah air. Tekanan mental yang dihadapi Veda Ega Pratama sangatlah masif, mengingat dia dianggap sebagai harapan terbaik Indonesia untuk memiliki pembalap yang kompetitif di level dunia setelah sekian lama. Media sosial dan pemberitaan nasional sudah mulai memanas, menciptakan ekspektasi yang bisa menjadi motivasi tambahan, namun juga bisa menjadi beban yang melumpuhkan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, mereka yang mengenal Veda secara dekat menyebutkan bahwa pemuda ini memiliki ketenangan luar biasa, hampir seperti seorang veteran di dalam tubuh seorang remaja. Dia didampingi oleh mentor-mentor berpengalaman, termasuk ayahnya sendiri, Sudarmono, yang mengerti betul kerasnya dunia balap profesional. Veda harus mampu memisahkan antara kebisingan di luar lintasan dengan fokus total saat dia sudah berada di balik helmnya.
Honda Tim Asia juga berperan besar dalam menjaga lingkungan internal yang kondusif agar Veda bisa berkonsentrasi penuh pada aspek teknis balapan tanpa terganggu oleh tekanan publikasi yang berlebihan. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah sorotan kamera dunia adalah salah satu syarat utama untuk menjadi pembalap elit. Jika Veda mampu mengubah tekanan ini menjadi energi positif di setiap tikungan Buriram, maka dia tidak hanya akan meraih poin, tetapi juga akan memenangkan hati para penggemar balap motor di seluruh dunia. Debut ini adalah pembuktian bahwa talenta Indonesia mampu berbicara banyak di panggung global, asalkan diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat seperti yang didapatkan Veda saat ini dalam perjalanan karir balapnya yang sangat fenomenal dan menginspirasi banyak orang. Awal kebangkitan Tim Asia. Analisis akhir menunjukkan bahwa Veda adalah ancaman nyata bagi barisan depan, dan kehadirannya akan mengubah dinamika persaingan di kelas Moto3 secara keseluruhan. Apakah ini akan menjadi awal dari kebangkitan Tim Asia yang selama ini didominasi oleh kekuatan Eropa, ataukah tantangan Grand Prix masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan dalam sekali percobaan? Sejarah mencatat bahwa pembalap-pembalap besar selalu memulai langkah mereka dengan sebuah ledakan di musim pertama mereka. Veda Ega Pratama sedang berdiri di ambang pintu sejarah tersebut, siap untuk melompat masuk dan mengukir namanya dengan tinta emas di aspal Thailand yang sangat menantang ini. Kita semua akan segera mendapatkan jawabannya saat mesin Moto3 mulai meraung di garis start minggu nanti. Satu hal yang pasti, jangan pernah meremehkan tekad seorang pemuda yang membawa impian sebuah negara besar di pundaknya. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan dunia sedang menahan napas menyaksikan setiap jengkal pergerakan Veda di lintasan. Bersiaplah untuk sesuatu yang luar biasa, karena di Buriram, sejarah baru akan segera ditulis dengan kecepatan tinggi dan keberanian yang tanpa batas oleh sang putra bangsa Indonesia tercinta.